Ketika satu negara kemudian kepentingannya sudah terganggu, ya biasanya mereka akan kemudian punya gairah yang lebih besar untuk mengamankan kepentingan itu sendiri, ya. Bagaimanapun caranya, terlebih itu yang dilakukan oleh negara-negara besar, global power, ya, yang punya nafsu untuk melakukan hegemoni begitu besar. Dan yang kedua, tentu ada kemudian kita memahami logika dasar dalam politik internasional itu adalah struggle for power. Struggle for power, power dalam hal ini berarti perluasan pengaruh, perluasan influence, ya, ke negara-negara yang lain, termasuk juga tadi dalam konteks Amerika Serikat dalam hal ini ketika ada nafsu yang begitu besar untuk mencaplok wilayah Greenland, meskipun saya akan melihat stylenya akan sedikit berbeda dengan bagaimana pendekatan terhadap Venezuela, ya. Karena kalau dulu kan orang-orang menyebutin sebagai bagian panjang tangan dari Monroe Doctrine gitu, ya. Monroe Doctrine itu adalah doktrin yang kemudian muncul dari 1823 untuk mengamankan wilayah Amerika Serikat dari ancaman Eropa. Tapi kalau sekarang Eropa bukan secara mutlak ancaman buat Amerika Serikat. Amerika Serikat lebih, Trump khususnya memiliki ancaman yang jauh lebih besar menurut Trump, itu lahir dari Cina dan Rusia. Ya. Itu jadi kemudian yang menjadi afirmasi salah satu kemudian mencaplok wilayah atau menangkap Presiden Venezuela, ya. Dan dalam konteks Greenland pun ada satu hal yang serupa dalam konteks adalah mengamankan kepentingan Amerika Serikat dalam upaya untuk menciptakan semacam pembendungan, ya, containment policy, ya, terhadap perluasan pengaruh Cina dan Rusia di kawasan Arktik gitu, ya. Itu salah satunya. Dan jadi itu alasannya sebenarnya ambisi dari Trump ini ingin menargetkan Greenland karena memiliki kekayaan dan juga ada ambisi untuk perluasan kekuasaan tadi. Betul. Jadi dalam konteks ini kita akan melihat bahwa Cina dan Rusia ini punya peningkatan pengaruh terhadap wilayah Greenland, ya. Dan Greenland ini kalau Cina dan Rusia punya style berbeda. Kalau Cina lebih banyak dalam konteks infrastruktur, dan juga Cina itu juga sebenarnya punya namanya Polar Silk Road. Jadi Cina punya proyek besar secara global namanya Belt Road Initiative, ya, jalur sutra era baru. Dan untuk wilayah Arktik, mereka juga punya proyek namanya Polar Silk Road. Nah, kalau perluasan pengaruh ini kemudian dilakukan terhadap wilayah yang disebut Amerika sebagai Western Hemisphere, tentu akan menjadikan ancaman tersendiri buat Amerika Serikat. Itu dia kemudian yang dilakukan Amerika Serikat. Kalau kemudian di wilayah lapangan belakangnya Amerika Latin sudah banyak didekati oleh Cina, tentu di wilayah utaranya juga Amerika Serikat juga memiliki ketakutan yang sama.